Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Subernadi dengan NIM 222111359. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Gadai Syariah. Yang pertama, jelaskan pengertian Gadai Syariah dan perbedaannya dengan gadai konvensional. Gadai Syariah itu adalah sistem pembiayaan dengan skema pinjaman yang menggunakan akad ran. Sesuai dengan prinsip syariah, dalam gadai syariah ini nasabah memberikan barang berharga sebagai jaminan atau pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Tidak ada unsur riba, gharar, dan maisir. Sebagai gantinya, lembaga gadai syariah ini hanya membebankan ujroh atau biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan. Nah, di sini perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional. Dilihat dari dasar hukum gadai syariah ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad ran dan ijarah, sedangkan gadai konvensional ini berdasarkan hukum perdata dan hukum bisnis umum. Bisa dilihat lagi dari sistem keuntungan itu, kalau di gadai syariah tidak ada bunga, hanya biaya ujroh, sedangkan gadai konvensional menggunakan sistem bunga dan dihitung dari besaran pinjaman. Bisa dilihat dari denda dan penalti. Kalau gadai syariah sendiri tidak ada denda keterlambatan. Kalau di gadai konvensional itu biasanya ada denda dan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Yang selanjutnya ada pengawasan. Dari gadai syariah sendiri itu diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan di gadai konvensional itu hanya diawasi oleh OJK tanpa pengawasan syariah khusus. Nah, selanjutnya ini nomor 2. Jelaskan kelebihan dan kekurangan gadai syariah dan gadai syariah dibandingkan dengan konvensional. Langsung saja, kelebihan dari gadai syariah. Yang pertama itu ada bebas riba atau bunga. Yang kedua ada transparansi dan keadilan. Yang ketiga ada tidak adanya denda keterlambatan. Yang keempat, pembagian hasil lelang yang adil. Yang kelima ini pasti diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, yang kelima ini gini, setiap transaksi dalam gadai syariah itu diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Itu untuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya itu kekurangan gadai syariah. Yang pertama itu soal biaya administrasi yang lebih mahal, bisa lebih mahal. Jadi meskipun bebas bunga, biaya ujroh atau jasa penyimpanan dalam gadai syariah terkadang lebih tinggi dibandingkan bunga gadai konvensional. Yang satunya ada jangkauan yang ketersediaan terbatas. Itu tidak semua daerah memiliki layanan gadai syariah. Sementara gadai konvensional ini sendiri lebih luas jangkauannya gitu. Biasanya ada jenis barang jaminan lebih terbatas. Ini gadai syariah menerima barang yang halal dan memiliki manfaat. Sementara gadai konvensional lebih fleksibel dalam menerima barang jaminan. Yang selanjutnya ada proses bisa lebih ketat. Itu maksudnya karena mengikuti prinsip syariah, gadai syariah menetapkan standar ketat dalam akad dan prosesnya, yang terkadang memakan waktu lebih lama dibandingkan gadai konvensional. Jadi gini kesimpulannya ini, yang pertanyaan nomor 2, gadai ini lebih cocok mengambil gadai syariah
bagi mereka yang ingin menghindari riba dan melakukan transaksi sesuai dengan prinsip Islam. Namun bagi mencari kemudahan akses dan biaya administrasi yang lebih rendah, gadai konvensional bisa menjadi pilihan yang lebih praktis gitu. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, jelaskan tantangan dan peluang pembangunan gadai syariah di Indonesia. Langsung saja, tantangannya itu yang pertama itu ada literasi keuangan syariah yang masih rendah. Yang kedua ada jangkauan dan infrastruktur yang terbatas. Yang ketiga itu ada persaingan dengan gadai konvensional dan fintech. Yang keempat ada regulasi yang terus berkembangnya biaya operasional yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada peluang dan pengembangan. Yang pertama ada mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Yang kedua, dukungan pemerintah dan regulasi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan keuangan syariah. Yang selanjutnya digitalisasi dan inovasi teknologi. Yang selanjutnya itu ada kerjasama dengan bank dan lembaga keuangan syariah. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, menurut Anda bagaimana prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia? Kalau menurut saya sendiri, prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia itu sangat menjanjikan. Karena dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dukungan regulasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, gadai syariah ini memiliki peluang besar untuk berkembang lebih luas. Namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar industri ini semakin kompetitif dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Nah, di sini peluang dan pengembangan gadai syariah. Yang pertama itu ada mayoritas penduduk muslim dan meningkatkan kesadaran keuangan syariah. Itu Indonesia memiliki lebih dari 230 juta penduduk muslim yang berpotensi menjadi pengguna layanan gadai syariah. Kesadaran mereka terhadap pentingnya transaksi keuangan yang bebas riba semakin meningkat. Selanjutnya itu nomor 2, dukungan regulasi dan pemerintah. Itu otoritas jasa keuangan OJK dan pemerintah terus mendorong pengembangan keuangan syariah, termasuk regulasi yang mendukung industri gadai syariah. Lembaga gadai syariah ini resmi seperti Pegadaian Syariah terus memperluas jaringan dan layanan mereka. Selanjutnya ada potensi pasar di sektor UMKM. Ini yang dimaksud banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang membutuhkan pinjaman dengan skema syariah untuk mendukung modal kerja mereka. Terus yang keempat ada inovasi digital dan teknologi finansial atau fintech ini. Nah, ini yang dimaksud digitalisasi layanan gadai syariah seperti aplikasi mobile dan layanan online dapat meningkatkan stabilitas dan kenyamanan bagi nasabah. Yang fintechnya sendiri syariah ini memulai berkembang dan bisa menjadi peluang baru untuk meningkatkan layanan gadai syariah. Nah, tantangan yang harus dihadapi yang pertama itu literasi keuangan syariah yang masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep gadai syariah dan perbedaannya dengan gadai konvensional. Yang kedua ada persaingan dengan gadai konvensional dan fintech non syariah. Yang ketiga jangkauan layanan yang masih terbatas. Jadi itu layanan gadai syariah yang masih terbatas dibandingkan gadai konvensional, terutama di daerah terpencil. Yang keempat ada biaya operasional. Nah, jadi ini menurut saya gadai syariah ini lebih cocok bagi mereka yang ingin menghindari riba dan melakukan transaksi sesuai dengan prinsip Islam. Namun bagi yang mencari kemudahan akses dan biaya administrasi yang lebih rendah, maka gadai konvensional lah yang menjadi pilihan yang lebih praktis. Itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.